Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Discover Aceh Official dalam penyajian informasi wisata heritage Masjid Baitur Rahim. Masjid yang dahulunya bernama Masjid Jami Ulele telah menjadi saksi bisu sejak masa Kesultanan Aceh dan atas bukti kekuasaan dan kebesaran Tuhan masih berdiri ketika diterjang tsunami Aceh 2004. Masjid Baitur Rahim telah banyak menyimpan kisah yang memorandum dan amat melekat bagi masyarakat Aceh dalam jejak historinya. Masjid ini berlokasi di Ulele, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Letak masjid sangatlah strategis dekat dengan Pantai Ulele yang juga merupakan lokasi wisata bahari. Sejak berdirinya hingga sekarang, Masjid Baitur Rahim sudah mengalami beberapa kali renovasi yang berdasarkan catatan sejarah. Masjid Baitur Rahim juga pernah diguncang oleh gempa di tahun 1981. Jika menelusuri lebih dalam, sahabat Discover akan menemukan sumur sejarah yang umurnya sudah sejak abad 17 serta beberapa visualisasi refleksi masa lalu di Galeri Tsunami Masjid Baitur Rahim. Masjid ini memiliki 2 lantai dan dapat menampung jamaah lebih kurang hampir mendekati 500-an jamaah jika keseluruhan area masjid terpakai. Dalam wisata heritage kali ini, bersama Discover Aceh Official, kita akan bersama-sama menelusuri kisah demi kisah sejarah yang tersimpan dari Masjid Baitur Rahim. Dahulu kala, ketika Masjid Raya dibakar Belanda, semua jamaah Masjid Baitur Rahman dialihkan melakukan sholat Jumat di Masjid Baitur Rahim. Dan inilah awal mula Masjid Jami Ulele berubah menjadi nama Masjid Baitur Rahim. Jadi di tahun 1981 Aceh terjadi gempa yang sangat kuat sehingga membuat rontok menara masjid tua ini, retak di atasnya, dan sekitar ini juga banyak hancur. Sehingga di tahun 1982 masyarakat Meraksa, tokoh-tokohnya membuat panitia pembangunan masjid. Nah, jadi menara ini dipotong, dibongkar, yang direhab karena ini adalah masjid bersejarah. Karena di undang-undang purbakala setiap barang bersejarah itu kita nggak bisa mengotak-ngatik, nggak bisa merubah bentuk, sehingga menara masjid itu di masa itu kita nggak punya biaya untuk membuatnya. Jadi berpikirlah untuk pelebaran masjid saja. Biarlah kita berpikir di masa itu masjid tua ini dibangun oleh pemerintah karena ini di bawah undang-undang purbakala. Saya nggak ingat tuh tahun 1960 sekian. Jadi pemerintah Arab Saudi membantu kita di sini untuk membuat pelebaran masjid. Datang utusan dari Sultan Brunei Darussalam. Beliau membagi beberapa Quran, termasuk Quran itu saya terima. Jadi ternyata setelah itu Sultan datang. Sultan kembali ke negaranya, ke Brunei. Beliau mengirim kembali utusan untuk membuat menara masjid. Jadi menara masjid yang sebelah utara itu adalah sumbangsih Sultan Brunei Darussalam, Hassan Al-Bolkiah. Hassan Al-Bolkiah. Ya. Pasca tsunami, ini kan salah satu masjid yang membuat orang berpikir karena terlalu dekatnya laut. Jaraknya sekitar 25 meter kalau kita tarik begini atau 50 meter lah. Ya. Jadi kenapa masjid ini bisa selamat? Jadi membuat orang berpikir. Jadi banyak turis dari luar, termasuk dari Cina datang, dari Malaysia sudah terlalu lama. Kalau Malaysia dari Australia, termasuk tokoh-tokoh pemain filem, termasuk Ronaldo kemari, Jackie Chan kemari, Christine Hakim. Termasuk saat itu juga Pak Wakil Presiden Yusuf Kala kemari, saya juga yang terima beliau waktu itu. Banyaklah orang ingin melihat kenapa masjid ini bisa selamat. Nah, sedangkan ini masjid tua kan, kalau kita lihat kekuatannya jauh dengan masjid yang umum. Jadi tulang nggak ada, besi nggak ada, tapi Allah beri selamat masjid. Ya, ini asli utuh. Ya. Jadi masjid ini utuh sejak abad 18. Ini kayu ini, plafon ini utuh. Juga ini besi utuh dan kaca biru hijau masih aslinya.
Ini ornamennya utuh. Dan masjid ini yang saya tahu bukan terbuat dari semen biasa. Kalau bisa kita kerok masjid ini, dulu saya waktu kecil kan selalu di sini. Jadi yang Bilal masjid minta tolong ke saya, "Puan, kamu rehab nih, cek." Jadi saya pakai scrub besi, saya kerok. Dia seperti rontok guys, seperti tepung. Pasir bercampur tepung putih. Kerok. Dia kayak rontok gitu. Jadi saya semeng aja, karena saya kerok, tambah rontok. Yang anehnya kan waktu tsunami ini selamat masjid ini. Kalau kita pikir kekuatan besinya kekuatan semengnya nggak ada. Tapi ini utuh. Allah beri selamat masjid ini. Datang utusan dari Sultan Brunei Darussalam. Beliau membagi beberapa Quran, termasuk Quran itu saya terima. Jadi ternyata setelah itu Sultan datang, Sultan kembali ke negaranya, ke Brunei. Beliau mengirim kembali utusan untuk membuat menara masjid. Jadi menara masjid yang sebelah utara itu adalah sumbangsih Sultan Brunei Darussalam, Hassan Al-Bolkiah. Ya. Ya, kita ada pengajian sekarang setiap malam Jumat kita ada pengajian kitab Tauhid, Kifayatul Awam juga, Imam Cik kita Tengku Basrah juga membuat pengajian setiap ada maghrib sampai isya setiap malam ada, kecuali malam minggu ya. Ada pengajian juga? Juga ada pengajian anak kecil ini. Kami berharap selaku panitia masjid hari ini di BKM, kita berharap ada pihak-pihak dari juga swasta atau tokoh-tokoh untuk memikirkan ke depan masjid ini lebih bagus lagi, seperti kubah masjid tua ini diperbaiki kembali, kan masjid baru depan ini juga tidak ada kubah. Kalau kita berharap nantinya ada sumbangsih dari orang-orang yang punya hati untuk membuat masjid ini lebih baik lagi. Terima kasih. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya, sejarah yang disaksikan oleh Masjid Baitur Rahim merupakan momentum yang akan selalu diingat dan dikenang masyarakat Aceh dan menjadi muhasabah bagi siapapun yang percaya dan mau berfikir bahawa segala prosesnya tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sajian wisata heritage kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.